Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Sulistia. Di video kali ini aku mau sharing kepada teman-teman mengenai apa sih sebenarnya arti dari sub for sub ya teman-teman. Mengapa sub for sub ini sangat berbahaya buat YouTuber gitu ya teman-teman, apalagi khususnya buat YouTuber pemula gitu ya teman-teman. Dan bagaimana sih sub for sub supaya aman gitu akun kita, channel kita gitu ya teman-teman. Penasaran? Yuk terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Karena di video kali ini aku mau kupas tuntas mengenai sub for sub dan bagaimana sih cara aman supaya kita ini tidak terkena spam oleh pihak YouTube ya teman-teman. Perlu kita ketahui, sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwasanya ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber itu adalah kita harus memenuhi persyaratan dari YouTube ya teman-teman. Salah satunya itu harus mencapai 1000 subscriber. Nah, susah nggak sih Kak untuk mencapai 1000 subscriber? Yaitu susah-susah gampang sih ya teman-teman, karena memang kita kan memperoleh dengan secara alami ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah, selagi kita mempunyai semangat, selagi kita bisa dan yakin bahwa kita sampai, karena kita harus percaya teman-teman bahwa usaha yang kita lakuin gitu ya teman-teman itu akan sampai ke suatu tujuan yang kita inginkan, percayalah. Nah, sebenarnya apa sih Kak arti dari sub for sub gitu ya teman-teman? Sub for sub istilah dari dunia per-YouTubean, di mana sub for sub ini sama-sama mensubscribe channel ya teman-teman, di mana misalnya channel A mensubscribe channel B, begitupun sebaliknya channel B mensubscribe channel A. Tetapi perlu kita ketahui teman-teman, jalan seperti itu memang cepat gitu ya teman-teman untuk mendapatkan subscriber, karena saling mensubscribe channel-channel lain gitu ya teman-teman, ataupun janjian gitu ya teman, ataupun misalnya ngetik channelnya siapa gitu ya teman-teman dan subscribe, begitupun channel yang lain gitu kan, sama-sama mencari di pencarian channel kita gitu, channel nama kita, dan saling mensubscribe balik. Itu dilarang oleh YouTube ya teman-teman, karena memang pernah saya katakan bahwasanya pihak YouTube itu lebih mengetahui dan lebih pinter cara kerjanya ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kita nggak sub for sub, kita dapat subscriber dari mana Kak? Gitu ya teman-teman. Nah, yang sudah saya jelaskan bahwasanya sub for sub itu memang sangat berbahaya ya teman-teman, karena memang termasuk spam. Tapi kita bisa menjalankan sub for sub ini dengan cara yang aman gitu ya teman-teman. Ibaratkan kata, kalau misalnya kita nggak sub for sub gitu ya teman-teman, lalu kita bisa mendapatkan subscriber kita ini dari mana? Sedangkan kita ini bukan siapa-siapa loh teman-teman gitu ya teman-teman, bukan artis gitu ya teman-teman, bukan orang yang lagi viral gitu teman-teman, karena memang pribadi aku sendiri pun aku memang orang yang biasa gitu ya teman-teman. Bahkan untuk mendapatkan subscriber itu memenuhi ataupun dalam waktu yang cukup lama gitu ya teman-teman untuk mencapai subscriber yang diinginkan gitu ya teman-teman, karena memang lagi-lagi kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan artis, bukan orang viral, kita ini orang biasa yang memang sedang berusaha, sedang mencoba di dunia per-YouTubean dan untuk bisa melakukan karya yang memang terbaik dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana sih Kak sub for sub supaya kita ini aman gitu ya? Maksudnya supaya akun YouTube kita ini aman dari pihak spam gitu ya teman-teman, yang diketahui oleh pihak YouTube. Nah, cara aman supaya tidak terkena sub for sub ataupun tidak terkena spam oleh pihak YouTube ya teman-teman. Yang pertama itu adalah teman-teman harus menonton videonya itu 3 menit ya teman-teman. Nggak boleh nih misalnya video yang diunggah oleh channel lain itu misalnya 10 menit gitu ya teman-teman. Nggak boleh kita nonton hanya 1 menit, 2 menit gitu ya teman-teman. Kurang lebih kita harus menontonnya 3 menit. Dan kalau misalnya lebih dari 3 menit itu memang bagus ya teman-teman. Maksud dari sub for sub itu kan kita menonton video itu nggak lama gitu ya teman-teman. Misal kita ngelihat video ini nih tentang memasak gitu ya teman-teman, baru cuma 60 detik ataupun 1 menit gitu ya teman-teman, ataupun masih
belum 2 menit gitu udah kembali aja gitu ya teman-teman, langsung di komen aja ya teman-teman, itu mengandung spam ya teman-teman. Cara yang terbaik supaya akun kita ini tidak terkena sub for sub ataupun spam ya teman-teman, itu kita harus menonton video itu kurang lebih 3 menit. Kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa, malah bagus ya teman-teman. Setelah itu misalnya channelnya belum di subscribe nih teman-teman, tonton dulu videonya selama 3 menit. Nah baru itu kita subscribe. Setelah itu kita komen teman-teman, jangan kita belum nonton nih videonya baru 2 detik gitu ya teman-teman langsung di subscribe, langsung di komen, itu termasuk spam teman-teman. Itulah yang selalu dikatakan sub for sub ya teman-teman, sama-sama mencari subscriber, dan itu sangat berbahaya ya teman-teman. Bukan berarti kita ini dilarang loh oleh pihak YouTube sub for sub. Maksud dari sub for sub itu ya itu tadi gitu ya teman-teman, nontonnya belum lama udah di skip, nontonnya belum 3 menitan udah di komen, udah di subscribe, dan komennya itu memang mengandung spam ya teman-teman. Misalnya komennya nggak bisa 1 kali, komennya 2 kali, 3 kali ya teman-teman. Sebenarnya itu sangat dilarang sih, karena memang di dunia per-YouTubean itu hanya 1 kali komen saja ya teman-teman. Itu pun komennya harus yang memang berpedoman dengan YouTube. Misalnya, wah keren, wah bagus banget nih tempatnya gitu. Jangan komen yang minta di subscribe balik, mampir dong, amanah dong, subscribe balik dong gitu ya teman-teman. Itu mengandung spam teman-teman dan tidak diperbolehkan oleh YouTube. Nah selanjutnya teman-teman itu nggak boleh dalam 1 hari itu mensubscribe channel lain itu 20 channel ya teman-teman, dan langsung sekaligus itu nggak boleh teman-teman. Walaupun misalnya channel yang kita subscribe itu sama-sama pemula ya teman-teman, itu nggak boleh karena memang melanggar, serta itu tuh memang dikatakan sub for sub ataupun spam ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman mensubscribe channel lain itu sehari itu 10 gitu ya teman-teman, nggak boleh lebih dari 20, itu termasuk spam. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan semangat yang luar biasa, semangat untuk konten, semangat untuk berkarya, semangat untuk memberikan hal-hal yang memang positif untuk orang lain, hal-hal yang memang bermanfaat untuk orang lain, hal-hal yang memang dicari oleh banyak orang gitu ya teman-teman. Semoga kita bisa sukses bersama di dunia YouTube ya teman-teman. Nah perlu kita ketahui bahwa sub for sub ini memang dilarang oleh pihak YouTube karena memang mengandung spam ya teman-teman. Tapi bukan berarti kita ini dilarang subscribe channel-channel lain gitu, khususnya buat pemula. Itu sangat boleh ya teman-teman. Yang penting teman-teman melakukan apa yang sudah saya jelaskan tadi, insya Allah itu aman, dan cara yang paling aman ya teman-teman. Karena memang kalau misalnya kita nggak saling berkomunikasi, nggak saling bersilaturahmi gitu ya teman-teman, kapan kita mencapai subscriber ataupun jam tayang yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.